Wah, ini gila sih. Hampir 1.000 orang mati, 1 juta orang mengungsi. Kerugian 68,67 triliun rupiah. Ini bukan film bencana, ini bukan perang. Ini adalah realitas Sumatera November 2025. Dan parahnya ini bukan murni bencana alam. Ini adalah bencana buatan manusia yang dibungkus dengan alasan cuaca ekstrim. Selama berpuluhan tahun, kita menebang hutan Sumatera seperti tidak ada hari esok. Tapi sekarang, hari esok itu datang. Dan dia datang dengan membawa air bah, lumpur, dan kematian. Jika kamu pikir ini hanya soal hujan deras, kamu salah besar. Mari kita bongkar kebusukan sistematik di balik tragedi kemanusiaan terbesar Sumatera di abad ini. Kita mulai dengan fakta yang keras, yang tidak bisa disangkal per 12 Desember 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 990 orang itu meninggal dunia, 222 orang masih dinyatakan hilang, dan 5.400 orang terluka. Hampir 1 jiwa masih mengungsi. Nah, kita lihat di Aceh, 391 korban jiwa. Sumatera Utara, 340 korban jiwa. Sumatera Barat, 238 korban jiwa. Ini bukan sekedar angka statistik, ini adalah 990 keluarga yang hancur, 990 mimpi yang terkubur dengan lumpur, 990 nyawa yang seharusnya masih hidup untuk hari ini gitu. Kalau lihat dari sudut pandang dampak ekonominya, Center of Economic and Law Studies mencatat kerugian mencapai 68,67 triliun. Untuk membayangkan angka ini, itu setara dengan APBD gabungan puluhan kabupaten selama bertahun-tahun. Rumah hancur, infrastruktur juga lumpuh gitu. Lahan pertanian tersapu, akses jalan terputus. Dan yang paling menyakitkan di sini, BMKG mencatat curah hujan memang ekstrim, bahkan itu lebih gitu, dari 300 mm per hari di beberapa titik di Sumatera Utara. Tapi tunggu dulu, cuaca ekstrim itu bukan satu-satunya penyebab. Ini adalah trigger gitu. Ya, ini adalah trigger pemicu gitu. Bukan akar masalahnya. Akar masalahnya ada di hulu nih di sini, di hutan yang sudah tidak ada lagi gitu. Sekarang kita berbicara tentang kejahatan yang sebenarnya di sini. Nah, kita merujuk kepada data Kementerian Kehutanan tahun 2025. Mencatat deforestasi neto di Sumatera tahun 2024 mencapai 78.030,6 hektar. Itu adalah 44% dari total deforestasi nasional gitu. Hampir separuh pengundulan hutan Indonesia terjadi di Sumatera. Forest Watch Indonesia membongkar fakta lebih yang mencengkangkan di sini. Lu pada nggak sabar kan? Dalam kurun waktu 2023 sampai 2024 saja, Sumatera kehilangan 222.360 hektar hutan alam. Itu setara dengan 50 lapangan sepak bola yang hilang setiap jamnya. Bayangkan, setiap kali kamu menonton satu episode drama Korea, 50 lapangan sepak bola, hutan Sumatera hilang gitu. Dan lebih tragis lagi, hingga 2024 Sumatera hanya menyisakan 12 juta hektar hutan alam. Hanya 25% dari total daratannya. Dalam 7 tahun terakhir, kehilangan hutannya setara 3,6 kali luas Pulau Bali. Riau, Aceh, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dan ini semuanya masuk ke dalam daftar provinsi dengan deforestasi tertinggi gitu. Dan kayu gelondongan yang hanyut saat banjir itu banyak yang memperlihatkan bekas potongan mesin. Ini bukan pohon tumbang yang alami gitu. Ini adalah bukti operasi pembalakan gitu, baik legal maupun ilegal di kawasan hulu gitu. Hutan yang seharusnya itu menjadi spons raksasa, ya, penyerap air gitu, begitu hilang saja, diganti dengan perkebunan monokultur dan lubang tambang gitu. Ya, pertanyaan besarnya, siapa yang bertanggung jawab atas pembantaian hutan ini? Jawabannya sederhana di sini, tapi menyakitkan. Ya, sawit dan tambang. Indonesia memiliki 16,83 juta hektar perkebunan kelapa sawit. Dan itu tersebar di daerah Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Ini adalah epicenter ekspansi sawit gitu. Data Forest Watch Indonesia mengungkapkan 11,9 juta hektar lahan di Sumatera dikuasai oleh korporasi. Sementara masyarakat hanya mendapat 910.000 hektar. Rasionya ya 92% gitu untuk korporasi, 8% untuk rakyat. Damn. Dan selama periode 2017-2023, deforestasi akibat perkebunan sawit mencapai 330.500 hektar. Rata-rata 55.083 hektar per tahun. Belum lagi kita bahas soal tambang nih. Jaringan Advokasi Tambang mencatat Pulau Sumatera telah menjadi zona pengorbanan untuk kawasan industri pertambangan. Ada setidaknya 1.907 izin usaha pertambangan aktif dengan luas 2,45 juta hektar. Setara 4 kali
seluas negara Brunei Darussalam. Ya, eksempelnya Batang Toru, ekosistem penting di Bukit Barisan, rusak parah. Hutan lindung yang harusnya jadi penampung air malah dikonversi jadi perkebunan dan tambang gitu. Pakar dari UGM, Dr. Hatma Suryamojo, menegaskan banjir bandang November 2025 adalah akumulasi dosa ekologis jangka panjang di hulu DAS. Cuaca ekstrim hanya pemicu keparahan bencana, mencerminkan degradasi lingkungan yang masif gitu. Jadi ketika hujan dihancurkan, fungsi hidrologis alami itu benar-benar hilang gitu. Hutan yang biasanya bisa menahan dan menampung 15-35% air hujan di tajuknya tidak ada lagi. Air hujan yang deras langsung menjadi limpasan permukaan yang mengalir deras ke hilir, dan secara otomatis itu membawa banjir bandang gitu. Korporasi terus meraup keuntungan 59% atau 153.498 hektar deforestasi terjadi akibat konsensi yang diberikan oleh pemerintah. Ya, diberikan gitu. Dengan izin resmi, dengan stempel pemerintah gitu. Dan lebih tragis lagi, 62% deforestasi terjadi di habitat 8 megafauna ikonik Indonesia, seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan Tapanuli, dan lainnya. Bukan hanya manusia yang menderita, satwa langka kehilangan rumah gitu. Walhi Sumatera Utara mencatat 2.000 hektar hutan di Sumut rusak dalam 1 dekade terakhir. Dan juga citra satelit menunjukkan kerusakan bahkan terjadi di wilayah konservasi dan hutan lindung. Ini bukan lagi soal pembangunan ekonomi gitu. Ini adalah, kalau boleh saya bisa bilang, ekoside gitu, pembunuhan ekosistem secara sistematis. Dan ketika bencana datang, siapa yang jadi korban gitu? Bukan CEO perusahaan sawit, bukan juga pemilik tambang, bukan pejabat yang mendatangani izin, tapi yang jadi korbannya adalah petani kecil di desa Garoga yang rumahnya tersapu banjir gitu. Kemudian anak-anak di Palembayan yang kehilangan orang tuanya, dan nenek di Tapanuli yang menangis di atas reruntuhan rumahnya, dan pengungsi yang kini hidup di tenda darurat tanpa masa depan yang jelas. Ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan struktural yang paling brutal yang bisa terjadi. Di chapter ini, sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan, baik rakyat maupun pejabat maupun pemerintah. Karena satu hal yang pasti, kalau kita tidak bertindak sekarang, bencana seperti ini akan terus berjuang. Gue akan kasih solusi. Yang pertama itu moratorium gitu. Total izin sawit dan tambang baru Center of Economic and Law Studies sudah mendesak nih. Moratorium segera. Izin tambang dan perluasan kebun sawit gitu. Sudah waktunya beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ekonomi yang bersifat restoratif. Solusi yang kedua, audit total konsesi yang ada. Saat ini, luas konsesi sawit mencapai 20,9 juta hektar dan 3,8 juta hektar itu diantaranya tumpang tindih dengan konsesi lain. Solusi yang ketiga, restorasi di hutan di kawasan hulu DAS, daerah aliran sungai. Hutan di kawasan hulu DAS harus segera direhabilitasi. Ini bukan pilihan, ini adalah keharusan untuk mencegah bencana berikutnya. Kalau bisa, bikin target dalam 5 tahun pulihkan minimal 500.000 hektar hutan kritis di Sumatera. Gunakan anggaran dari cukai sawit atau pajak tambang gitu. Lanjut solusi yang keempat, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ini menjadi PR untuk kita. Yang dimana jaringan pemantau independen kehutanan sudah menegaskan ada operasi pembalakan di kawasan hulu, baik melalui izin legal maupun aktivitas yang ilegal. Dan ini harus usut tuntas gitu, proses hukum gitu. Penjarakan pelaku itu, denda korporasi yang melanggar. Lanjut solusi yang kelima, transparansi data dan partisipasi publik. Pemerintah harus merilis data deforestasi gitu, disertai peta yang bisa diverifikasi dengan publik. Dan tentu saja jelas tentunya adalah transparansi adalah kunci perbaikan untuk tata kelola. Karena rakyat itu berhak tahu gitu, hutan mana yang harus ditebang dan siapa yang harus menebang gitu. Dan izin dari mana gitu. Lanjut kepada solusi yang keenam gitu. Ekonomi berkelanjutan untuk masyarakat yang lokal. 92% lahan dikuasai oleh korporasi, hanya 8% untuk masyarakat. Ini ketimpangan yang brutal banget, yang harus diubah. Berikan akses lahan yang adil gitu, dukung ekonomi agroforestry gitu. Kalau nggak tahu silahkan cek di Google aja. Berdayakan masyarakat adat sebagai penjaga hutan. Dan penutup kuat, dengar. Ini bukan soal memilih antara ekonomi atau lingkungan. Ini soal antara hidup dan mati gitu. Alam punya kapasitas terbatas menahan cuaca ekstrim. Ketika manusia merusak lingkungan melampaui ambang batas, alam pun juga merespon gitu, dengan bencana yang dahsyat. Contohnya seperti sekarang. Dan hampir 1.000 orang sudah mati. Berapa lagi nyawa yang harus melayang sebelum kita sadar?
Sumatera sedang berteriak, hutan-hutannya menangis, sungai-sungainya membawa peringatan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa berubah, tapi menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kita mau berubah sebelum terlambat. Karena bencana bukan soal jika, tapi kapan. Dan ketika itu terjadi, kita tidak punya hak untuk mengatakan kami tidak tahu gitu. Karena sekarang kita sudah tahu.